Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di segmen Pintu Podcast. Nah, kali ini aku bareng partner di Pintu Coklat, yaitu ada Alif. Halo Alif. Halo Karit. Aduh kakak tua. Kalau kan senior Alif. Senioritas sekali ya. Iya. Senior kreatif. Oke. Gimana Nah, rasanya? Apa? Gimana rasanya baru wisuda? Belum wisuda, mohon maaf. Covid. Wisuda jalur corona ya? Sudah jalur kurang aja. Emang Covid ini luar biasa sekali ya. Gila sih. Jadi, BTW udah selesai karantina. Kan baru balik dari Jakarta ya. Oh, udah lepas kandang berarti ya. Udah. Saya merasa aman-aman saja. Syukurlah, kira ada gejala-gejala. Nggak OTG kan? Oh, jangan. Oke, berarti apa ya? Data ODP di Sumbar berkurang 1. Iya sih. 1 ya. Oke, nah jadi kali ini ada pembahasan yang menarik yang sempat trending juga di Twitter mengenai kampus kita, Alif. Iya Kak. Mungkin Alif sudah ada baca belum tentang ya petisi, sampai ada mahasiswa yang buat petisi juga untuk itu. Iya sih Kak, udah mencium bau aroma. Bawa aroma ini ya, apa pemberontakan. Aroma mau demo tapi Tapi Covid kamu. demo online. Punya social distancing di rumah aja. Demo aja di rumah aja, luar biasa Covid ini emang ya. Jadi menurut Alif, sebenarnya perlu nggak sih kita bayar UKT penuh di masa-masa pandemi kayak gini? Karena kita kuliah juga online ya, dan kita diharuskan tetap membayar uang kuliah secara penuh. Kira-kira gimana menurut Alif? Oh, sangat perlu dong. Ini memang harus dikaji lagi. Oke. Ya, karena ini kan bencana ya kayak terjadi. Masa nggak ada keringanan gitu. Nah, kan kasihan juga orang tua yang apa kan nggak mampu atau gimana gitu, tapi harus tetap bayar full atas wabah ini. Maka ya mungkin bisa dikatakan penghasilan orang tua berkurang apa gimana. Benar-benar. Tunggu dulu, pertanyaan kakak kayaknya tadi nggak nyambung. yang kakak tanya tadi, perlu nggak sih kita bayar full? Oh, perlu lah. Iya. Gimana sih? Coba, kok kontradiksi? Maksudnya Gimana? Kok kontra ya? Perlu lah. tunggu, seperti otak saya sudah mulai kena corona. Maksudnya nggak perlu bayar full gitu. Oh. Kayaknya efek corona nih gitu. Iya sih. Ngomong kelamaan di rumah udah kayak gini error. Maksudnya agak perlu sih Kak. Maksudnya perlu dikaji ulang gitu. Oke, perlu dikaji ulang. Benar. Nah, kemudian lagi heboh nih ya, lagi viral juga sampai trending di Twitter. Banyak mahasiswa, terlebih lagi itu bidik misi, yang meminta keringanan berupa kuota dari kampus. Itu kira-kira emang pantas gak sih kampus membiayai kuota mahasiswa? Kan mahasiswa banyak nih ya, apalagi bidik misi juga. Kalau di bidik misi aja hitungannya masih banyak juga gitu. Kira-kira perlu gak sih kampus membiayai atau menutupin masalah perkuotaan mahasiswa? Ini kuota maksudnya buat paket gitu. Iya, internet, karena kan kuliah daring. Ya daring ya. Kayaknya kita juga sih kayak disubsidi lah ya untuk paket. Iya, subsidi. Rata-rata sekarang perkuliahan lewat online gitu, video call, gitu. Kan juga makan banyak kuota gitu. Mungkin ya udah kita bayar UKT full, bayar kuota juga gitu. Mungkin ya salah satu solusi gitu, mungkin bisa disubsidi lah untuk kuota bagi para mahasiswa untuk
kita kuliah online. Benar. Berarti menurut Alif seharusnya ada ya subsidi itu. Perlu banget ya subsidi itu. Itu salah satu solusi gitu. Iya benar. Keringanan yang terjadi akibat bencana COVID-19. Benar. Tapi masalah kampus kita kayaknya berat deh untuk mengeluarkan itu. Sampai trending dong. Iya sih Kak. Ya nggak tahu sih solusi apa yang terbaik lagi untuk mahasiswa, kan mahasiswa cuma menyampaikan aspirasi mereka gitu. Benar. Tapi ada yang menariknya juga ketika mereka demo secara online melewat media sosial. Mereka itu mempost foto pemberitahuan pembayaran uang listrik yang biasa ditempel di dinding-dinding. Yang kita membayar 730 berapa triliun ya. Triliun tuh juta sih? Juta per bulan nggak salah Kak. Oh, juta per bulan. Kemarin ya 250. Bener. 700. Iya 700 sekian. Bener. Ratusan juta lah per bulan. Ya, bener. Dan akhirnya kayak mahasiswa itu pada bilang, kita kan udah nggak ada kuliah di kelas nih ya. Otomatis kita nggak make proyektor, kita nggak pakai listrik, nggak pakai AC, nggak pakai pas ya kan. Nah, apakah uang listrik itu nggak bisa dialokasikan ke masalah subsidi kuota gitu? Dan mungkin dari pihak kampus kita juga sepertinya belum ada ini nggak sih, kayak belum ada ngasih. Ketika kampus lain, yang menariknya nih ya, kampus lain itu udah ada loh yang membuat seperti itu, mengalokasikan kuota itu udah ada gitu. Dan kampus kita belum bergerak. Nah, mungkin itulah yang menjadikan atau melatar belakangi para mahasiswa yang masih aktif kuliah akhirnya ya kayak kesel sih, dibilang kesel juga ya, atau hampir menuju anarkis. Tapi bayar juga. Nah benar, dan lucunya kan bayar full juga gitu. Ya untuk apa? Ya dan kenapa harus bayar full ketika kita nggak menggunakan fasilitasnya? Emang kampus tapi kadang serba bingung juga kan, harus apa? Harus ini memang harus cepat lah gitu. Mendengarkan suara mahasiswanya. Benar. Ini benar. Bahkan sampai ini yang lucunya kan jarang banget ya kampus kita trending ya, dan jarang banget mahasiswa itu buat petisi-petisi kayak gitu. Biasanya permasalahannya kan kena rambut gondrong yang nggak boleh ujian, palingan mentok di situ. Sisanya kan sangat-sangat prestasi kampus kita. Tapi ketika ini kelihatan banget pelitnya, ya ampun. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya wah Minang sekali ya, pelit. Reputasi kampus loh. Bener. Tapi kalau menurut Alif sendiri gimana? Gimana Kak? Apa tadi? Alif kan ngomong, kakak potong tadi apa? Maklum guys, ini Anchor ini kita nggak bisa melihat lawan bicara kita mau ngomong atau enggak. Dikirain diam udah selesai, tentunya diam masih mikir kata-katanya. Begitulah suka duka buat podcast via ini talk from home. Tidak apa-apa. Ya betul. Oke, tadi kita mau bilang apa tadi? Benar. Daripada ngelamun kan di rumah. Apa gimana? Daripada ngelamun kan di rumah. Kirim kuota, aduh. Mending kita bikin aspirasi dong. Jadi apa? Mending kita bikin kegelisahan keresahan kita lewat podcast. Benar banget, daripada kita ngabisin kuota nggak jelas kan. Itulah pintu coklat, jangan lupa subscribe. Promosi anjir. Promosi terus S3 marketing. Tapi emang aneh banget gak sih
kenapa sih kampus kita itu lama banget ya? Kayak kemarin nih ya, pernah nggak sih surat edaran waktu Alif masih magang? Ketika kampus lain itu udah meliburkan. Oh Udah iya itu meliburkan. iya. Tetap kuliah ya kita ya. Kita tetap kuliah dong, dan mengatakan kalau kita tuh nggak COVID itu belum terlalu urgent atau terlalu bahaya di Kota Padang. Emang waktu itu jumlah kasusnya kan masih sedikit. Masih Berapa nol, ya? kemarin tuh masih nol. Nol ya. Masih Mungkin nol berani, kalau mungkin misalnya PDP ada tapi positif nol. ada ya. Positif. Mungkin karena itu sih kampus berani gitu. Tapi mau ada yang positif. Dan sekarang Benar sih. Sekarang Jadi pelit. Tapi lucu banget loh, kampus kita ini terkenal karena hal-hal yang dibilang kontra mungkin bisa jadi ya. Kayak kemarin ya, ketika orang nge-google kampus paling rajin, kampus kita yang keluar. Itu karena mereka gak mau ngeliburin kita. kan menuju World Class University. Iya bener, Harus rajin dong. harus rajin. Tapi kadang ya kita nggak bisa nyalahin juga sih. Mungkin dari pihak atasan juga ada pemikiran alasan. sendiri ya, ada sendiri gitu, ada landasan. Tapi ya jangan serta-merta merugikan masyarakat gitu. Jangan sampai jatuhnya kelihatan seperti mereka hanya ingin uang gitu, tidak peduli dengan keadaan. Karena itu kan tidak baik juga untuk nama kampus kita. Iya, kan nggak lucu kalau lagi kuliah. Ada positif tiba-tiba kan. Ada apa? Ada yang lucu kalau kita terus kuliah kan, kuliah. Ada yang apa sih? Ada yang positif tiba-tiba. Oh iya benar. Iya benar. Iya, Coba nggak lucu ya, banget. salah. Iya. Ada yang jatuh langsungan, ada yang tumbang tiba-tiba. Oh nggak apa-apa kok, itu jatuh karena kelelahan belajar. Kelaparan. Oh iya. Positif sekali Anda. Ya Allah. Aduh. Ya tapi ya pada akhirnya kan Tapi- kampus bikin kebijakan juga. Ya benar. Tapi ya semoga lah kampus kita tidak aneh-aneh lagi. Tapi setidaknya kakak mikirnya masih syukur kampus kita itu trendingnya atau viralnya itu karena kejadian kayak gini gitu. Jadi dibawa orang sebagai lelucon atau misalnya meme gitu kan. Nggak kayak kampus-kampus yang lain. Misalnya kayak kampus di Jogja karena pelecehan. Bahkan kampus Iya. UI aja yang Jadi kampus semiring kuning gitu ada lah ya. pelecehan. Bener, tapi kita kan cuma karena kebodohan. Kita karena kebodohan kita loh. Kayak nggak tahu sih, kayak emang kelemahan kita itu kurang cepat tanggap dalam mengambil keputusan deh. Tidak melihat, kurang banget men-research dan mengkajinya sih kayaknya. Inisiatif. Jadi nggak langsung keputusannya nggak langsung keluar. Nah, ngomong-ngomong masalah keputusan kamu, apakah Alif sudah melihat? Ya, putus. Suaranya putus. Udah reconnect lagi. Tadi putus emang. Balada, Kayaknya si Jaka Ari ini balada. sinyal hostnya ini gimana? Gimana nih kita mau kreatif ini, kayaknya ya kayak ini kota kakak penipis. Alif gitu. muncungnya. Berani ya melawan senior. Oh Tapi tidak. BTW ini wifi loh, tapi wifi-nya juga kayak gitu. Lagi kayaknya gara-gara habis hujan. Ngeles mulu hari ini. Seperti itu Ngeles ya. mulu. Dan padahal di sini juga ada Makanya hujan. ngeles mulu. Oke, senior tidak pernah salah, Alif ingat itu. Oh iya kak. Jika senior salah kembali ke pasal 1. Oke, kita berbicara tentang keputusan dari kampus. Nah, kemudian Alif sudah melihat belum sih surat edaran mengenai seminar proposal yang baru-baru ini dikeluarkan oleh WR nggak sih? Iya, oleh WR, oleh rektor, oleh kampus, nah pokoknya mengenai
bagaimana kita menghandle itu atau menjalani aktivitas tersebut, akademisi kita, tapi dalam pandemi. Udah baca belum? Secara garis besar mungkin sih Kak Alif tahu ya. Karena kan semuanya serba online. Benar. Kita nggak dibolehin lagi ke kampus. Benar. Tetap di rumah aja kuliah di rumah. Wisuda di rumah. Jadi Skripsi apa? di rumah. Wisuda di rumah. Kakak nggak wisuda di rumah. Enggak, maksudnya toganya aja nggak ada. Buat toga sendiri nih pakai karton. Iya. Pertanyaannya adalah, ini Alif udah bimbingan online belum? Mampus lo. Bimbingan online-nya. Bimbingan online, seminar online, sidang online, semua online. Tapi ada yang kakak lucuin ya dari syarat-syarat tersebut. Untuk apalagi nih untuk wisuda ya. Ujung-ujungnya harus ada mengupload foto wisuda, ya kan? Foto wisuda. Masalahnya adalah kita tahu ya kalau kita sekarang di rumah aja. Tiba-tiba ada dibuat syaratnya harus ada upload foto wisuda seperti itu. Yang memaksa kita berarti harus keluar untuk melakukan foto wisuda, ya kan? Nah, jadi kayak kadang apalagi di angkatan kami yang sudah sidang, merasa itu hal yang masih menyulitkan gitu. Nggak tahu ya kalau kami yang kurang ngajar, nggak tahu diri aja, atau emang itu yang menyulitkan, kami kurang tahu juga ya. Wah, hilang nih suaranya. Halo. Halo, cek. Halo, hilang anjay. Halo. Ada suaranya. Halo. Oke, halo. Halo. Halo tes. Halo tes. Halo. Halo tes. Halo tes. Halo tes. Halo goblok. Dibecandain Alif ini. Halo, gak ada bercandain anjay. Ini emang gak bisa. Gak tahu. Halo Kak. Ini emang. Suaranya mana? Halo. Halo. Halo, kedengeran gak? Halo Kak. Pasin 20 menit lah Kak. Halo, gak dengar suaranya. Isi podcastnya Kacau ketawa doang. Baru kali ini podcast gak jelas banget anjir. Ya udah, kita ketawa-ketawa 2 menit lagi lah. Iya, dikit lagi ya. Aduh, capek juga ya ketawa terus. Capek juga. Puasa woi. Iya, Mas. Tadi terakhir ngomong sampai mana sih? Tadi kakak asik ngomong loh, tiba-tiba sinyal hilang aja. Ih, sinyal hilang tadi. Ya, itu foto wisuda. Oh iya. Nah, dan sebenarnya foto wisuda itu kan otomatis kita harus melakukan foto di studio, ya kan? Iya. Padahal kita disuruh di rumah aja. Iya, nah entah kami yang emang nggak tahu diri atau emang itu menyulitkan, kami nggak tahu lah ya. Tapi kalau kami tuh masih merasa kalau keputusan dari adanya foto itu juga masih menyulitkan kami sih, seperti itu. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah ketika jurusan lain tanpa habis sidang udah bisa daftar gak perlu revisi, tapi jurusan kita masih harus revisi. Kan kita rajin. Iya, terlalu rajin. Mungkin jurusan paling rajin keluar di jurusan kita. Ya Allah, ayo ketawa lagi deh, 30 detik lagi. Ya Allah, ini podcast apaan sih ini, Bah? Sebuah cara ya untuk memperpanjang durasi. Aduh. Bener sekali. Aduh. Wah, podcastnya lama nih. Ini bicara apa sih? Isi ketawa aja. Ini kalau dihitung-hitung ya, podcastnya cuma 5%, 95%-nya ketawa. Nggak jadi deh. 90%-nya ketawa, 50%-nya 5%-nya itu podcast, 5%-nya itu hilang sinyal. Aduh. Oke, nah lanjut pembahasan, mungkin diskusi. Lanjut. Kita diskusi random banget anjay. Nah, jadi Alif sekarang lagi di Padang Panjang atau di Padang? Lagi di Padang Panjang Kak?
Oke, Padang Panjang PBSB nggak? Oh iya, Padang Panjang lagi panas loh sekarang. Hari ini ada berita bahwasanya Padang Panjang terkonfirmasi 13 orang positif corona. Bener. Semuanya dari petugas kesehatan. Wow. Kok bisa petugas kesehatan yang kena? Semuanya 13 itu petugas kesehatan. Iya. Oh, mereka tertular dari mana tuh? Jangan-jangan nggak ada pasien yang bohong-bohong nih. Aduh, itu Kak. Kan ceritanya ada pasien yang pernah dirujuk ke rumah sakit daerah Padang Panjang. Oke. Yang dia sebenarnya balik dari Jakarta. Tapi dia nggak bilang. Dia berobat ke puskesmas. Ini Alif gak sih? Alif baru balik dari Jakarta loh. Tidak. Tidak seperti itu. Oh. Jadi dirujuk ke RS gitu kan, ke rumah sakit umum daerah RSUD Padang Panjang. Okay. Ibu ini sama suami ya. Terus habis itu yang dioper loh ke RS M Jamil. Dan habis itu meninggal ibu. Ibunya meninggal. Berarti sebagai PDP meninggalnya. Iya, belum tak ketahuan itu positif corona. Ternyata iya, ditelusuri 13 orang ini ternyata ya kontak dengan si ibu ini secara erat gitu. Wah. Yang bahayanya gitu sekarang nggak. Bener. Kan gimana gejalanya nggak biasa-biasa ya. Jadi mereka menangani orang itu nggak tahu nih apakah benar-benar positif atau enggak. Jadi mereka nggak pakai APD lengkap segala macam. Bener sekali. Karena kadang ya gimana bilangnya ya. Kadang kita kan nggak tahu ya. Kadang COVID itu nggak bergejala loh gitu. Jadi kita nggak tahu itu COVID atau enggak gitu. Jadi bingung lah gimana mau mengantisipasinya. Kayak kakak aja nih ya, kakak itu malas jadi kayak takut gitu loh mau ke rumah sakit, mau ke apa gitu, walaupun nggak tahu ya mau ngapain ke rumah sakit. Tapi kayak ya malas aja gitu ke rumah sakit, nanti ada COVID berterbang-terbangan di udara rumah sakit itu. Iya. Serba ini sih, jadi serba banyak yang ketakutan sih. Cuman kelemahan dari negara kita adalah lambat banget gak sih pemeriksaannya, tesnya tuh keluar lambat. Ketika dia udah meninggal, kita aja belum tahu dia positif atau negatif. Iya. Ketahuan hari ini juga. Bener. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya kasihan deh tenaga medis. Padahal tenaga medis itu yang ada di garda depan kan. Tentunya mereka yang kena kan kasihan. Kita aja kekurangan, ini malah ada yang sakit. Tapi tahu gak sih? Itu breaking news ya guys. Itu breaking news. Thank you breaking news. Aku nggak baca koran, aku baca apa sih namanya portal online, ya aku nggak tahu kabarnya. Thank you. Itu udah ada yang ngeliput belum? Beritanya baru keluar subuh ini. Oh baru subuh kayaknya. Kita kayak bilang sama Surya deh, kayaknya yang diupload malam ini tuh ini aja deh. Gak usah yang satu lagi, ini aja breaking news. Memang Padang Panjang aktivitasnya kayak biasa aja Kak. Memang mereka lagi menerapkan PSBB gitu. Cuman karena kasus di Padang Panjang ini masih 0 gitu, berarti ya santai-santai aja deh. Oh, beda ya mas kakak di shelter udah ada kasus masih santai aja. Saya tadi lebih parah ya. Bayangin dong udah ada yang positif kan, udah yang meninggal, tapi masih ada aja yang main bola di lapangan. Positif udah berapa ya? Kalau misalnya positif itu kemarin ada satu keluarga, dan ada satu keluarga yang kemarin kakak ceritain itu loh, yang ada yang dia kabur dari Medan ke Siantar. Tapi yang kabur itu dia dirujuk ke Medan, diisolasi di Medan, keluarganya itu satu di Siantar. Nah yang keluarganya itu alhamdulillah sudah sembuh. Jadi sekarang pertanyaannya berapa yang positif corona di Siantar? Gak tahu cuy berapa. Serius gak tahu berapa. Aduh. Gak tahu. Jangan coba lah cek dulu kira-kira udah 1.000 aja kan kita gak tahu. Gak tahu berapa soalnya.
kan ini katanya keluarganya kan terkontak nih ya, positif ya. Keluarganya ini aja nggak tahu berapa orang. Jadi cuman satu keluarga, satu keluarga, udah gitu aja. Satu keluarga, mana tahu keluarga besar kan. Iya ya, waktu 20 orang keluarganya. 10 gitu. Iya juga ya. Emangnya kayak kalau ditanya berapa orang sih yang udah positif di Siantar? Enggak. Satu keluarga aja bilang. Ujung-ujungnya iya ada satu keluarga. Jadi di data itu tulisnya orang kan ada jumlah positif corona. Orang gitu 15 orang, 20. Ini jumlah positif corona satu keluarga. Tahu. Iya betul. Itulah luar biasa banget ya di sini ya. Cuman emang iya sih, entah kakak yang emang nggak membaca atau apa, di sini nih kayak kalau di Padang kan aktif banget ya, tiap hari ada share dari humasnya kan, yang positif di Padang, di kota-kota di kecamatan-kecamatannya kan. Kalau di sini tuh kakak nggak, selama kakak di Siantar ya sampai sekarang nggak pernah kakak tengok itu ada desain share dari humasnya itu menjelaskan berapa orang yang positif di Siantar, nggak pernah gitu. Informasi gitu ya kayaknya. Informasi berita, press release. Bener, belum nggak ada. Kalau press release itu video press release itu pun cuman yang satu keluarga kemarin. Habis itu nggak ada lagi press release. Cuman kemarin tuh katanya ada juga yang PDP. Bahkan ada yang di dekat beda kelurahan sih dari rumah kakak, kayak kayak istilahnya dari kalau misalnya kita tinggal di apa sih namanya itu di Ambacang, dia di Pauhnya lah gitu. Ngerti kan? Nah, jadi ada yang meninggal di situ, katanya dia baru keluar negeri sih. Tapi sampai sekarang dia meninggalnya itu tesnya itu belum keluar gitu. Tapi dia langsung masih PDP, dia meninggalnya ketika masih PDP gitu. Dan di kasus lain juga ada juga yang meninggal, tapi ketika dia PDP kan meninggalnya, tapi ketika keluar hasilnya negatif. Jadi kadang ya bingung gitu kayak di Siantar ini ada nggak sih COVID? Mikir kayak gitu. Karena orangnya santuy banget cuy, masih main bola sore-sore. Kadang emang gak ada takut-takutnya deh. Kayak kalau misalnya orang kan misalnya nih belanja nih ya ke supermarket, kan pakai masker, pakai itulah social distancing lah ya kan. Kemarin tuh kakak baru belanja kan ke supermarket dan masih banyak emak-emak yang nggak pakai masker. Terus masih rame banget cuy, kayak ya Allah, kayak mikir emang orang Siantar nih nggak ada takut-takutnya lah sama apalagi Medan ya. Medan juga katanya kayak gitu juga. Abang kakak di Medan bilang juga di Medan juga sama aja gitu. Ya nggak tahu lah, Sumatera Utara ini luar biasa sekali, tidak ada takut-takutnya. Nah, hilang lagi suaranya cuy. Halus pada hilang lagi suaranya. Tungguin nih, lama banget suaranya hilang. Halo, tes. Ini beneran hilang atau si Alif ini hanya bercanda ya? Nipu-nipu nih. Kagak hilang nih cuy, tapi Alif sosok nipu nih. Woi, ini beneran hilang. Woi. Halo. Woi. Ada gak sih Kak suara Alif? Halo? Gak ada loh, ini baru. Aduh, astaga. Kan hilang lagi. Halo tadi. Ini udah ada suara Alif. Oh. Kakaknya dari tadi ngejulitin Alif loh. Alif dengar loh apa kata kakak. Oh, dengar. Ayo. Cuman suara Alif nggak kedengar sama kakak. Anchor jahat banget. Anchor pihaknya sama guest, masa nggak sama host? Jahat banget nih Anchor. Tadi sampai mana sih cerita ini? Sinyal ini nggak enak banget deh. Dari Unan pindah ke Siantar. Oke, nah itu. Ya udah. Dari Unan pindah ke Siantar. Dari Sumatera Barat pindah ke Sumatera Utara. Mantap banget ya merantaunya.
Nah, intinya itu sih luar biasa sekali ya. Apanya yang luar biasa? Ya Allah, ini beneran ketawa semua. Aduh. Jadi Padang Panjang pasar itunya masih buka nggak sih? Pasar kulinernya? Oh masih ada. Masih ada. Serius? Iya. Allah, ada COVID kayak gini masih buka juga. Tapi kayaknya gak rame kayak dulu. Oh, jualannya social distancing. Iya, lu gak terlalu lihat banget. Nah, Lip selama di Padang Panjang itu stay di rumah aja atau ada keluar-keluar? Ya stay di rumah. Gak ada keluar sama sekali gitu? Paling keluar untuk kebutuhan harian. Dan menurut Alif, bagaimana rasanya puasa di pandemi ini? Wah, rasanya puasa ya. Ini memang pertama kali gitu. Gak bisa bukber, Kak. Bisa sedih sih, Kak. Apa? Sedih banget sebenarnya puasa berbeda. Bener Ada sih. tarawih. Di sana nggak ada terawih ya? Gak ada. Sama sekali. Udah ditutup gitu. Wow. Kalau Jumat ditutup juga? Enggak. Memang gak ada, Kak. Wow. Berarti emang di Siantar ini orangnya nggak ada yang takut-takutnya. Lo terawih masih, sholat Jumat masih. Cuman ada beberapa masjid yang tetap melaksanakan tarawih dan sholat. Mending beberapa masjid. Ini semua masjid masih terawih. Memang karakter orang Sumatera Utara gitu kali ya. Ya dibilang itu kok COVID itu dibentak jadi oksigen tuh. Ya Allah, gak takut-takutnya. Ya begitulah Sumatera Utara. Tapi ya semoga sajalah cepat berakhir. Tahu gak sih ada kabar baru keluar nih dari Kumparan, tadi kakak baca. Kalau misalnya COVID ini bakal berakhir di 1 September 2020. Oh, prediksi ya kayak? Karena banyak sekarang, prediksi sih. UI juga bener banyak prediksi. Bulan Dan Juni, katanya bulan Juni. Soalnya kalau dilihat dari apa namanya, dari pengalaman Wuhan dan dilihat juga dari bulan dimana dia itu masuk ke Indonesia, sebenarnya sampai Mei sampai Juni itu masih puncak gitu. Sekarang aja kan udah tembus 10.000 nih. Bener 10.000 dong. Tapi yang menarik adalah yang meninggal itu gak bertambah. Untuk beberapa hari ini kalian yang meninggal gak bertambah. Biasa kan bertambah terus kan. Ini masih stay dengan 720 berapa itu. Jadi dan yang sembuh tetap bertambah gitu. Mungkin lagi ada ini ya, kemajuan di bidang kesehatan kita mungkin ya. Iya. Ya kan pemerintah kan udah mengharapkan apa namanya solusi gitu. PSBB kan udah mulai katanya udah mulai kelihatan gitu. Iya sih. Berkembang. Tapi emang di Padang, di Bukit Tinggi emang beneran PSBB. Di Padang Panjang emang beneran PSBB. Iya kan. Emang nggak boleh orang luar masuk. Iya, jadi tiap yang mau masuk ke Padang Panjang mereka dicek. Wow. Jadi kalau misalnya nih ya, ada orang dari Bukit Tinggi, Bukit Tinggi mau ke Padang, ya kan? Nah, tiap kota mencanangkan PBSB. Jadi setiap dia mau masuk pintu ke Padang Panjang, kota tua misalnya ya, kota baru, kota baru ngasih KTP, dicek dulu panasnya. Habis itu nyampe ke Padang Panjang, dicek KTP, dites dulu panasnya lagi. Nyampe ke Kayu Tanam, cincin dulu, dicek lagi. Kayak gitu aja sampai nyampe Padang lagi dicek lagi. udah kayak pabrik ya Kak, dites quality control gitu. Bener. Iya. Jadi yang mau mudik pun sebenarnya kayak aduh. dicek. Apa? Dicek terus gitu.
tiap-tiap Iya bener. kota yang mau dilewati. Bener-bener ini seakan-akan kita kayak barang yang di truk angkat di truk barang. Truk barang kan tiap kota kan ada cek-ceknya kan. Iya. Udah hampir sama kayak gitu. Tapi menarik sih jadinya setiap kota harus dicek. Tapi kalau untuk di Padang masih ini sih masih dibuka sih. Tapi KTP-nya KTP Sumbar aja sih yang boleh kan. Kalau KTP di luar Sumbar nggak boleh. Kayak kakak ini nggak bisa masuk sana. Tapi tau nggak sih ada yang lucu nih ya, yang lucu. Ketika kita nih lagi PBSB, lagi di rumah aja. Ketika kita banyak yang pengangguran, tiba-tiba kan. Kemudian ini kakak diam ini kira udah hilang suaranya. Ada, saya nyimak. Oh ada, syukur. Kemudian tiba-tiba ada kabar kemarin itu kakak nonton di berita di TV bahwa pemerintah akan menerima 10.000 tenaga kerja dari Tiongkok. Oh, wow. Wow, cengang. Kayak hal yang kita aja penduduk lokal aja gak kekurangan loh, banyak yang miskin, banyak tunawisma, bisa-bisanya mereka kayak gitu. Gila sih. Itu gimana pendapat Alif? Menurut Alif itu gimana tuh? Ngilang lagi. Ini beneran ini ya. 5% apa? 5% podcast, 5% sinyal, 90% ketawa. Gila itu nggak keluar cuy suaranya. Jadi beginilah guys, lika-liku membuat podcast via sosial media. Itu masuk sosial media nggak sih ini? Yes, masuklah Anchor. Ini Anchor ini udah bisa nih jadiin pintu coklat sebagai brand ambasadornya. Karena kita setiap mau melakukan podcast dengan guest, pasti kita menyuruh guest kita itu untuk mendownload Anchor. Jadi ini Anchor nggak mau jadiin kita brand ambasador Anchor. Gila sih ini aku ngomong sendiri coy asli. Low. Yuhu. Nino. Gabut banget dah. Ntar aku udah lupa nih kita bahas apa. Gila. Iya beneran sinyalnya lama banget. Suara Alif, halo 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 suara Alif, ada gak Alif, ada suara 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 Alif. Halo, cek. Oke. Cek. Halo. Dengeran nggak? Cek. Iya cek mulu. Kedengeran nggak nih? Suara Hujan itu kayak hujan. robot lagi. Hujan lagi di kambing kita Min. Nah, jadi tadi kita bahas apa sih? Ya Allah, Jaringan kakak. lupa kan? Halo, cek. Kok jaringan? Tadi kayak robot loh suaranya. Cek. Gak kayak robot. Ya ampun, ngebas gitu ya. Robot transformer. Jai. Tuh kan. Oke, tadi Alif lo terakhir ngomong. Tadi Alif terakhir ngomong. Tentang petugas medis ekspor ceritanya. Yes. Yang 10.000 apa? Bukan. Yang diekspor Tenaga kerja itu diimpor. tenaga kerja. Iya, karyawan gitu loh, buruh-buruh itu. Bukan tenaga medis. Kalau tenaga medis mah syukur, ini enggak. Itu makanya kita pengangguran, mereka malah mau kerja di sini dong, kan gila aja. Gimana tuh? Bagaimana pemerintah kita sekarang ini, Lip? Itu bukannya udah lama isu itu, Kak?
Enggak, baru apa? Baru tadi malam. ini kan kemarin sore ya kakak nonton berita lagi bahas. Oh, 2019 itu bukannya udah ya, udah terjadi ya? Ya itu. Buat. Berarti ada lagi ya? Ada, terus-terusan tuh. Entah apa maksud mereka, nggak ngerti lah. Gila aja. Yang paling anehnya pertama, karena itu Tiongkok berarti masih mengerti lah, masih daerah-daerah Cina lah ya, RRC juga kan. Yang pertama, COVID tuh berasal dari daerah mereka. Kedua, kita aja udah banyak tunawisma, banyak yang pengangguran. Bisa-bisanya coba mereka membawa merekrut 10.000 loh kayak gitu. Ini ngilang nggak suara Alip nih? Kan bener ngilang lagi, astaga. Oke, tes. Halo, oke, tes. Halo, Oke, Akbar. lanjut Lip. Kita tutup aja deh kayaknya. Iya. Tadi terakhir dulu deh, kasih respon yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, habis tutup aja lagi. Ini judul podcast kali ini harus menarik ya. Harus menarik. Harus menarik gitu. Mulai dari Sultan, bahas Barat, Panjang, Siantar, tiba-tiba TK. Nanti tau gak sih judulnya 90% podcast, 9% sinyal, 9% 90% ketawa, 9% post, 5% itulah udah amat pusing. Oke, ngomong. Oke, terakhir tanggapan Alif tentang TK tadi. Apaan Alif ya? TKA ya, nggak tahu nih, entah memang pemerintah nih lagi apa gitu, nggak tahu lah ya. Intinya gitulah kayak podcast sekarang gitu. Emang nggak jelas asli. Nggak jelas memang TKA ini. Dia kayak podcast kita ya, pemerintah sekarang nggak jelas. Aduh, pesan orang. Emang iya, ini gila nih, ini podcast paling nggak jelas loh yang pernah ada. Oke, baiklah, mungkin kita sudahi saja perbincangan kita. Kalau nggak kita lama-lama emosian ini. Karena sinyal inilah. Itulah kekurangannya teman-teman, sobat kreatif di rumah, karena kita menggunakan sinyal yang sederhana, menggunakan aplikasi yang lumayan. Ini Anchor nggak mau jadiin kita ini berambasador. Soalnya kita setiap buat podcast kan guestnya selalu disuruh download Anchor ya. Kita mengayang-ayain Anchor coy, luar biasa. Iya, tolong Anchor dan ambasadorin pintu coklat. Nah, pas mau penutupan aja kenceng nih sinyal, kan kurang ajar kan. Kurang ajar banget sumpah sih, astaga. Oke, mungkin itu aja untuk sobat kreatif di rumah. Mohon maaf dengan kekurangan podcast kami kali ini. Mohon maaf atas ketidakjelasan podcast kami kali ini. Karena ini bintang tamunya Alif guys. Kalau nggak Alif pasti jelas. Aduh. Oke. Maaf ya guys ya, Alif yang seperti ini. Oke, seperti biasa jangan lupa diapain Le? Jangan lupa subscribe, hidupin lonceng ya. Jangan lupa like dan comment and subscribe. Mantap, udah bisa jadi YouTuber. Iya dong. Jangan lupa nama gue Alif, jangan lupa di subscribe juga ya. Gila. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye bye.